Kalau saudara ingin mengurangi nafsu keinginan saudara, cara yang paling mudah adalah mengendalikan perilaku saudara. Mari kita mengendalikan perilaku kita sendiri, ucapan kita, perbuatan kita, tidak merugikan yang lain. Tetapi tujuan guru agung kita bukan hanya tidak merugikan orang lain, itu konsekuensi yang logis. Kalau kita tidak mengendalikan diri, kita merugikan orang lain. Dilihat dari segi sosiologis. Tetapi dari segi spiritual, kalau kita mengendalikan diri kita, nafsu keinginan itu berkurang. Sakit spiritual itu mulai sembuh. Itulah ke dalam. Kalau yang saya uraikan tadi, konsekuensi logis itu dampak keluar. Secara sosiologis begitulah kalau Anda tidak mau mengendalikan perilaku Anda. Tetapi guru agung kita lebih menekankan kepada bagaimana menyembuhkan penyakit spiritual. Tadi malam saya sudah mimpi loh. Kamu datang itu bawa Alphard. Waduh, senang sekali saya, enak lah naik itu. Jalannya lubang-lubang tidak terasa. Lalu gimana? Lalu bangun. Ibu, bapak dan saudara, keinginan yang begitu kuat menjadi nafsu keinginan itu muncul di dalam mimpi. Sampai muncul di dalam mimpi. Saking kuatnya itu nafsu keinginan. Guru agung kita mengatakan itulah sebab penderitaan dalam kehidupan ini. Tidak ada lain. Penderitaan bukan hukuman, bukan kutukan dari atas langit sana. Penderitaan, masalah-masalah bukan hukuman, bukan kutukan dari Tuhan, dari Brahma, bukan. Nafsu keinginan itulah sebab penderitaan. Kalau Anda ingin mengurangi penderitaan, nafsu itu harus dikurangi. Keinginan itu harus diseleksi. Tidak ada jalan lain. Sekarang bagaimana Bante menghadapi nafsu keinginan itu yang tidak mudah untuk dikurangi? Yang pertama, ibu bapak dan saudara, mengendalikan diri sendiri. Mengendalikan ucapan, mengendalikan perbuatan. Tidak ada jalan lain. Kalau saudara mau membunuh, ya membunuh seenaknya, mengambil barang orang seenaknya, selingkuh seenaknya, saudara akan menambah penderitaan. Nafsu keinginan semakin berkobar-kobar. Mengendalikan diri sendiri. Sulit, Bante. Jangan berbicara sulit dulu. Mengendalikan diri sendiri sebetulnya adalah konsekuensi yang logis. Bukan pilihan sukarela. Di Jakarta saya mudah menggunakan kalimat konsekuensi logis. Tetapi di desa-desa, di desa-desa agak sulit. Konsekuensi logis itu ya, logikanya Anda harus mengendalikan diri, tidak bisa ditawar. Mengapa? Karena kita tidak bisa hidup sendiri. Anda memerlukan keluarga. Kalau tidak berkeluarga, ada ayah, ada ibu, ada saudara. Anda perlu sopir, sopir perlu petani, petani perlu guru, guru perlu dokter, dokter perlu tukang batu perlu pedagang, pedagang perlu pejabat, dan lain-lain. Semuanya interconnected. Sekarang ini baru tren tulisan-tulisan yang mengangkat tema interconnected. Saling berhubungan. Jadi kalau Anda melakukan yang baik,
Anda akan share yang baik untuk yang lain. Kalau saya memberikan ceramah ini dengan baik, materinya juga saya pikirkan dengan baik, Anda mendapat manfaat. Kalau Anda melakukan yang buruk, Anda juga share keburukan pada yang lain. Aku gentle, kalau aku berbuat buruk, aku tanggung jawab, Bante. Tidak bisa, saudara. Akibat keburukan itu bukan hanya saudara sendiri yang akan kena. Orang lain akan menjadi korban. Istri, anak, suami, yang lain. Apakah Anda bisa hidup dalam kapsul? Apakah Anda bisa hidup dalam kepompong yang imim, yang tidak berkoneksi, tidak berhubungan dengan yang lain? Tidak mungkin. Ada air 1 gelas di depan saya ini. Saya tidak bisa menyediakan air ini sendiri. Siapa yang membawa air ini? Saya tidak akan sebut nama Pak Edison lagi. Hasan misalnya ya. Ini jasanya Hasan. Tetapi apakah hanya Hasan yang berjasa membawa air ini yang bisa saya minum? Siapa yang membuat air itu? Hasan kan hanya menuangkan di gelas ini. Berapa banyak orang yang membuat air itu layak diminum? Apalagi yang membuat gelasnya ini. Kalau ada airnya tidak ada gelasnya, apa ditaruh di tangan begini? Nanti gelasnya ini kan dibuat oleh banyak orang di pabrik. Oh ya, berapa banyak orang yang terlibat dalam membuat gelas ini? Untuk menampung air ini sehingga saya layak meminum. Saya dibantu oleh berapa banyak orang. Nanti mesin yang untuk membuat gelas ini, yang membuat gelas ini kan bukan pekerjaan tangan kan. Ini ada mesinnya, iya. Lah yang membuat mesin itu Bante, oh lebih banyak lagi saudara. Yang membuat mesin untuk membuat gelas ini lebih banyak lagi. Saya kemari juga tidak jalan kaki, naik pesawat. Ada pilotnya, ada stewardessnya, ada yang mengoperasikan pesawat. Berapa banyak orang yang membantu saya. Lah yang membuat pesawat Bante, oh lebih banyak lagi yang membuat pesawat. Kalau tidak ada yang membuat pesawat, ya tidak ada pesawat yang terbentuk. Kalau tidak ada yang mengoperasikan pesawat, meskipun kami punya uang, kami tidak bisa naik pesawat. Kalau pilot-pilot mogok semua bagaimana? Saya harus naik kereta api, harus naik bis. Kita didukung oleh banyak jasa dari banyak orang. Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain untuk mengendalikan diri kita, supaya kita tidak mencelakai yang lain, tidak membuat yang lain menderita. Kita dibantu ya oleh banyak orang. Mengapa kita membuat orang lain menderita? Konsekuensi yang logis, karena kita hidup di masyarakat. Di luar negeri, ibu bapak dan saudara, tertentu ya, negara-negara yang sudah maju, kalau Anda keluar rumah, itu Anda harus berpikir, saya ini hidup di tengah-tengah orang banyak. Saya harus berperilaku yang tidak menyulitkan orang banyak. Begitu Anda keluar rumah. Kita di sini banyak menuntut. Pemerintah biarkan jalan bolong-bolong, traffic light mati, polisi tidak menjalankan tugasnya dengan benar. Apakah Anda pernah bertanya pada diri Anda sendiri, saya sudah benar belum di masyarakat di jalanan itu? Nanti naik kereta api atau naik pesawat, sudah naik kursi-kursi, lorongnya itu kecil.
Begitu Anda naik, ketemu kenalan yang sudah duduk. Oh, kamu mau pergi juga ke Jakarta? Oh iya, bagaimana anakmu sekarang? Sudah lama kita tidak ketemu ya. Oh iya, bagaimana kamu ada di mana sekarang? Enaknya dia ngobrol. Yang menunggu di belakang kita banyak sekali sampai ke bawah. Mereka tidak bisa jalan karena kita ngobrol. Dan kita tidak aware, kita tidak sadar bahwa kita menyulitkan orang-orang yang ngantri di belakang. Tidak ada niat menyulitkan orang lain, tetapi sembrono. Kita tidak menyadari bahwa kita hidup di masyarakat. Apakah kita tidak menyulitkan mereka? Nanti orang yang di belakang kita, Pak, maaf Pak, yang ngantri di belakang banyak. Nanti dulu toh. Dia tidak merasa bersalah. Malah tidak senang diperingatkan seperti itu. Nanti kalau kita tidak dikeluar ya, kita di rumah kita sendiri bagaimana? Anda tidak bisa hidup sendiri. Di rumah ada istri, ada anak, ada pembantu. Mau tidak mau kita harus mengendalikan diri, tidak menyulitkan mereka. Ada yang kelewat cerdik. Bante, kalau kita satu hari tutup kamar, tidak kontak dengan yang lain, kan kita tidak menyulitkan yang lain toh, Bante. Tutup kamar, kunci, tidak kontak dengan yang lain. Hari ini saya tidak mau menyulitkan yang lain. Belum tentu. Istrinya gedor-gedor, anaknya gedor-gedor, pipi, papa, keluar makan, diam saja. SMS tidak dijawab, telepon tidak nyambung. Mereka gelisah toh. Kenapa? Ayah dari pagi tidak keluar, tidak mau makan. Jangan-jangan kolaps, jangan-jangan sudah mati. Bersembunyi di dalam kamar, dikunci sendirian juga akan menimbulkan dampak yang buruk kepada orang lain. Kalau saudara ingin mengurangi nafsu keinginan saudara, cara yang paling mudah adalah mengendalikan perilaku saudara. Mari kita mengendalikan perilaku kita sendiri, ucapan kita, perbuatan kita, tidak merugikan yang lain. Tetapi tujuan Guru Agung kita bukan hanya tidak merugikan orang lain, itu konsekuensi yang logis. Kalau kita tidak mengendalikan diri, kita merugikan orang lain. Dilihat dari segi sosiologis. Tetapi dari segi spiritual, kalau kita mengendalikan diri kita, nafsu keinginan itu berkurang. Sakit spiritual itu mulai sembuh. Itulah ke dalam. Kalau yang saya uraikan tadi, konsekuensi logis itu dampak keluar. Secara sosiologis begitulah kalau Anda tidak mau mengendalikan perilaku Anda. Tetapi Guru Agung kita lebih menekankan kepada bagaimana menyembuhkan penyakit spiritual dengan mengendalikan diri. Karena dengan mengendalikan diri, mau tidak mau, keinginan itu harus dikurangi. Kalau Anda tidak mengurangi keinginan, perilaku Anda akan merugikan yang lain.